Zaman kemasan Islam sudah berlalu, akankah masa kegelapan Islam datang? Nah, ini adalah forbidden question kita episode kali ini. Sebelumnya kan aku sempat bahas tentang filsafat tuh, kenapa filsafat dibilang sesat. Nah, aku juga sempat nyerempet nih bahas tentang zaman kemasan Islam. Di episode kali ini aku mau bahas tentang apa aja sih alasan yang bisa bikin peradaban muslim tuh ada di puncak kemasan dan kenapa terus udah berakhir, nggak terus berjaya sampai sekarang. Dan berdasarkan itu aku juga akan spekulasi tipis-tipis arah peradaban masyarakat Islam tuh kemana ya? Menuju puncak kemasan lagi atau malah jatuh ke kegelapan? Simak selengkapnya di YouTube Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi. Kembali lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan tentang budaya dan agama. Pertanyaan kita hari ini adalah, zaman kemasan Islam sudah berlalu, akankah masa kegelapan datang? Well, pertama kita harus bahas dulu nih, apa sih sebenarnya yang bikin Muslim society itu bisa thriving banget waktu itu. Kultur intelektualnya kenceng dan peradaban berkembang pesat. Secara periode, zaman kemasan Islam itu dimulai dari Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid pada abad ke-8, ditandai dengan dibangunnya Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, Irak, yang mana para cendekiawan Muslim pada saat itu pada kumpul ke sana untuk menerjemahkan karya-karya terkenal dunia ke bahasa Arab dan Persia. Periode kemasan ini diakhiri dengan invasi Mongol di abad 13. Kalau kita mau analisis kenapa bisa berkembang banget kultur intelektual saat itu, ada 3 pemicu utama. Pertama, dukungan dari pemerintah. Proyek penerjemahan ke bahasa Arab, penerjemahan karya literatur dunia yang memuat berbagai pengetahuan itu, pemerintah tuh naruh banget budget yang gede buat itu. Besarannya tuh 2 kali lipat budget tahunan Badan Riset Medis UK. Jadi wajar banget nih bisa berkembang pesat masuknya pengetahuan dunia ke Baghdad. Dulu waktu itu kemampuan untuk bisa lebih dari satu bahasa tuh skill yang valuable banget dan lumayan jarang. Kadang nih dalam proses suatu karya bisa diterjemahkan ke bahasa Arab, harus ke bahasa lain dulu baru ke bahasa Arab. Dulu warga Nasrani Suriah Timur mereka pada bisa nih bahasa Yunani tapi nggak bisa bahasa Arab. Mereka pakai bahasa Suriah klasik, Suriah lama atau disebutnya Siriak. Nah jadi mereka nih nerjemahinnya dari bahasa Yunani ke Siriak dulu, baru habis itu diterjemahin lagi ke bahasa Arab sama yang bisa bahasa Arab. Jadi melibatkan 2 kali proses alih bahasa. Nah itu alasan pertama ya. Alasan kedua, kenapa zaman keemasan Islam kultur intelektualitasnya maju, itu karena sikap masyarakat yang terbuka terhadap pengaruh yang majemuk, pengaruh yang diverse. Jadi waktu itu tuh tiap kali dinasti Islam menguasai wilayah, mereka juga mencoba untuk menguasai pengetahuannya dan budayanya. Diadaptasi juga. Karya-karya berbahasa Yunani dan Sanskrit diterjemahin ke bahasa Arab biar pengetahuannya bisa diakses masyarakat warga muslim di situ. Warga Nasrani Suriah Timur itu emang terkenal pinter-pinter, tambah lagi mereka juga banyak ngerjain proyek penerjemahan. Jadi ya tambah pinter karena terekspos pengetahuan beragam dan banyak. Spesialisnya mereka ini filsafat dan sains kuno. Saat itu dinasti Islam tuh enggak gatekeeping, mecah belah warga pakai agama, justru mereka tuh pada bersatu padu demi kemajuan ilmu pengetahuan. Budaya Persia juga banyak berkontribusi ke kekayaan budaya dan intelektual. Baik dari mereka tuh ilmuwan dan seniman. Makanya selain ilmu kedokteran dan matematika kayak Al-Khwarizmi, abad kemasan Islam tuh kaya akan karya seni khas gaya Persia. Mau itu lukisan, syair, termasuk syair dalam bentuk lagu. Nah tahu kan kisah 1001 Malam? Pada masanya dan sampai sekarang sih, teknik storytelling karya di Dongeng 1001 Malam tuh legend banget, brilian banget, dan emang memuat banyak jenis cerita juga. Itu tadi alasan kedua, sekarang alasan ketiga. Alasan yang ketiga itu sudah ada kertas dan sistem penulisan. Adanya kertas tuh titik pengubah peradaban banget. Kertas bisa terjangkau oleh masyarakat dan sudah dikembangkannya sistem penulisan, itu memungkinkan masyarakatnya bisa cari nafkah dengan menulis dan jualan karya tulis. Dulunya kan pakai perkamen ya, pakai kulit hewan, dan itu tuh mahal. Jadi untuk nulis aja tuh mau mendokumentasikan sesuatu dalam bentuk tulisan tuh nggak terjangkau. Setelah akses kertas jadi melimpah dan murah, orang jadi gampang nih mau nulis ide dan gagasan. Nah, 3 alasan tadi, sponsor dari pemerintah,
sikap masyarakat yang terbuka terhadap pengaruh dari luar, dan adanya akses terhadap kertas yang melimpah dan terjangkau. Ini 3 hal ini menggerakkan proses pendidikan. Sekolah formal dan sistem pendidikan mulai diberlakukan pada abad ke-11. Terus ada universitas juga jadinya. Universitas Qarawiyyin di Maroko itu dibangun abad 9, dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang masih ada sampai sekarang itu dibangun abad 10. Adanya progres pendidikan ini implikasinya kemana-mana. Adanya keterbukaan untuk menentang dan mengembangkan berbagai gagasan bikin perkembangan hukum jadi maju juga. Kalau dalam suatu peradaban hukumnya itu jelas, masyarakatnya jadi lebih teratur. Terus ilmu kedokteran juga jadi maju, kualitas kesehatan masyarakat jadi lebih oke. Kalau ada penyakit-penyakit apa gitu ya bisa ditangani. Pada saat itu banyak jenis operasi pertama kali dilakukan, misalnya mastektomi buat kanker payudara. Rumah sakit dibangun dan servisnya gratis. Dan dibikin juga nih kualifikasi untuk lisensi kedokteran. Agrikultur juga berkembang, jadi suplai makanan nabati aman lah ya. Berbagai seni juga thriving banget karena warganya terjamin, sehat, pinter, negaranya aman. Ya udah, perkembangan peradabannya jadi pesat sekali. Kalau mau dibikin padat sih ya, alasannya itu ya berarti uang, ada gagasan, terus ada pemimpin yang ambisius dan emang bisa mimpin. Nah terus gimana nih ceritanya, kok bisa jadi mundur lagi ya? Tadi kan di antara alasan kenapa berkembang pesat itu karena ada sponsor dari pemerintah dan sikap masyarakat yang terbuka ya. Nah hal itu berubah tuh. Secara politik mulai lemah karena diinvasi kerajaan Mongol. Secara ekonomi juga jadinya lemah. Baghdad dihancurkan, perpustakaan Baitul Hikmah juga hancur, jadi ya pemerintahannya jadi lemah nih, nggak bisa support jor-joran untuk perkembangan ilmu pengetahuan lagi. Nah terus ada perubahan sikap masyarakat juga, mulai ada penolakan terhadap ilmu pengetahuan, mulai ada penolakan terhadap filsafat yang mana berimplikasi ke penolakan terhadap pemikiran saintifik. Nah terus mulai ada fanatisme juga, ada selek antar mazhab yang bikin progres sains nggak berkembang. Tapi alasan yang ini sebenarnya masih teori ya, karena banyak perdebatan. Kita emang nggak bisa nih lihat Golden Age era tuh sebagai satu serangkaian peristiwa yang linear gitu. Kita harus ngelihatnya sebagai berbagai pergerakan kompleks di berbagai wilayah yang saling berkelindan sehingga bisa mendukung progres satu sama lain gitu. Karena perkembangannya kompleks, menurunnya juga kompleks, tapi ya pemicu utamanya sih itu ya kalau perang. Nah terus nih masa depan masyarakat Islam gimana ya? Well, secara konteks ya kan udah bukan dinasti Islam lagi ya gitu. Ya, kita juga bukan tinggal di negara Islam. Sebenarnya tapi kalau kita mau replikasi perkembangan peradaban yang cepat kayak gitu, ya katalisnya ada di pemerintah yang mau support besar-besaran untuk kemajuan ilmu pengetahuan sih. Dan masyarakatnya juga harus siap disupport. Kalau warganya nggak mau pinter ya percuma. Dalam buku yang berjudul Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan, karya Ahmad Tekuru, terdapat penjelasan kenapa negara-negara muslim tuh tingkat otoritarianismenya tinggi dan pembangunan sosioekonominya rendah dibandingkan dengan rata-rata negara lain di dunia. Menurut Ahmad Kuru penyebabnya bukan masalah teologis, bukan masalah agama Islamnya. Karena pas Islamic Golden Age ini kan Islam bisa maju lebih maju ya dari Eropa Barat. Bukan juga karena kolonialisme, karena dari dulu masyarakat Islam udah kolonialis juga gitu. Menurut Ahmad Kuru penyebab mundurnya itu justru karena aliansi ulama ortodoks dengan pemerintah. Persekutuan kayak gini tuh menghalangi kreativitas intelektual dan kreativitas ekonomi. Karena di kondisi kayak gini kelompok intelektual jadi termarginalkan, jadi rentan terjadi monopoli atas penafsiran Islam dan pemaksaan atas fatwa. Jadi waktu awal sejarah Islam itu, para pemikir ya, para filsufnya itu kebanyakan pedagang. Dan backgroundnya itu multicultural, bukan cuma orang Islam doang. Kristen, Yahudi, agnostik itu juga berperan sebagai filsuf. Begitu juga para pemikir muslimnya, ulamanya itu pada nyambi dagang. Jadi mereka nih punya kebebasan berpikir, nggak ada otoritas pemerintah nih di atas kebebasan pemikiran mereka. Dan dari abad 8 sampai abad 11, 72% ulama dan keluarganya tuh berdagang dan di perindustrian, bukan di pemerintahan. Kenapa nih ulama sama pemerintah nggak deket? Jadi pas abad ke-7, dinasti Umayyah tuh pakai kekerasan untuk mempersekusi lawan politiknya, untuk dia bangun kekuasaan. Dan para cendekiawan muslim tuh jadi kecewa nih dan jaga jarak nih sama penguasa. Sampai dinasti Abbasiyah abad ke-9, pas udah ada 4 mazhab fikih nih,
empat imam fikih ini menolak untuk jadi mufti negara, untuk jadi pemberi fatwa resmi dari negara. Nah, jarak dengan otoritas politik ini bikin para imam fikih ini dan para ulama lainnya independen secara intelektual. Dan menurutku hal ini merupakan salah satu katalis untuk zaman keemasan Islam. Baru deh tuh pas abad ke-11, ulama ortodoks mulai dekat nih sama pemerintah. Dunia muslim jadi semakin membatasi kebebasan intelektual. Ortodoksi ini mulai kelihatan jelas nih dengan adanya penolakan hukum sebab akibat, mulai nih membaca teks agama tuh terlalu literal. Otoritas kebenaran tuh jadi kembali ke teks, bukan ke konteks dan bukan ke rasionalitas. Yang mana hal itu tuh justru kemunduran epistemologi yang tadinya udah dibangun dengan rasional oleh para ilmuwan dan filsuf sebelumnya. Dan beyond abad 11, progres intelektual muslim mandek di situ. Kuantitas produksi karya ilmiah menurun, dan kalaupun ada, kualitasnya juga menurun. Kalaupun ada yang bagus ya nggak dihargai, karena masyarakatnya udah nggak menghargai penalaran lagi. Pengennya langsung hitam putih aja, ini halal atau haram. Nah, penalaran nggak dihargai. Justru kegiatan berpikir kritis tuh di gatekeeping. Nggak boleh mikir rasional, nggak boleh mikir kritis. Nah, terus udah mah nggak bisa mikir mandiri, maunya dengar dari otoritas kan, dari ulama. Nah, tapi masalahnya spesifiknya di Indonesia untuk jadi ulama tuh bisa aja tanpa kualifikasi keilmuan. Asal pinter ngomong, pinter ceramah, bisa kutip ayat, pakai baju tradisional Arab, ditambah misalnya punya garis keturunan Arab, bisa aja jadi ulama meskipun nggak punya kualifikasi pendidikan agama Islam. Dan tambah lagi, misalnya ulamanya ini nggak independen, dekat sama yang punya kuasa atau sama yang pengen punya kuasa, ya udah nggak independen, nggak akan ada juga progres intelektual. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Masa depan masyarakat Islam dunia itu akan gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Like, share, dan subscribe channel Forbidden Questions. Aku Mela mohon undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya.